Hai, bersama Dao Donghua di sini membawakan alur cerita Immortality, semoga kalian semua suka. Kali ini kakak salah menebak. Fang Han duduk bersila, berhadapan langsung dengan Fang Qingsui, senyum tipis terukir di wajahnya. Aku tidak datang untuk meminjam simbol petir abadi. Artefak dewa seperti itu, mana mungkin kakak memberikannya dengan mudah. Ia berhenti sejenak, lalu berkata dengan tenang, "Aku datang untuk memberimu sebuah keuntungan besar." Fang Qingsui sedikit terkejut. Fang Han melanjutkan, "Aku tahu, jika aku melawan Hua Tiandu, dia bisa meminjam kekuatan tungku kuno dan mengerahkan hingga 80% kekuatannya. Kekuatan itu sangat menakutkan, namun jika aku sudah berani menantangnya, itu berarti aku memiliki keyakinan untuk membunuhnya." Nada suaranya tenang, tetapi penuh kepercayaan diri. Fang Qingsui menatapnya dalam diam. Ia tentu mengetahui semua yang terjadi di platform hukuman. Bahkan, ia sempat berniat meminjamkan simbol petir abadi kepada Fang Han. Namun tak disangka, Fang Han bukan hanya tidak meminta bantuan, melainkan datang membawa keuntungan untuknya. Hal ini benar-benar di luar dugaannya. Keraguan Fang Qingsui, "Aku tahu kau mendapat banyak keuntungan di negeri Linglong." Fang Qingsui memainkan sehelai rambut Fang Han dengan jari yang berkilauan listrik. Namun, raksasa keabadian tetaplah raksasa. Perbedaan antara ranah mereka dan ranah kekuatan gaib tidak mudah dilampaui. Ia menatap Fang Han dengan serius. "Aku masih sulit percaya, kau bisa membunuh Ruizi." Fang Han menggeleng pelan. "Aku tidak mendapatkan keuntungan besar di sana. Hanya 3 teknik agung. Bahkan aku menghabiskan cukup banyak harta." Ia lalu bertanya, "Bagaimana dengan kakak? Sudah mencapai tahap perubahan takdir?" Fang Qingsui menggeleng. "Belum, aku masih berada di puncak tingkat ke-9 kekuatan gaib. Tapi sudah sangat dekat." Ia menatap Fang Han dengan sorot serius. "Jika kau tidak melatih begitu banyak kekuatan, kemajuanmu mungkin akan jauh melampauiku. Aku berlatih di kedalaman waktu kuil Yuhua. 1 hari di luar, 1 bulan di dalam. Dalam 8 tahun, aku berlatih setara 100 bulan. Ditambah bantuan 800 juta iblis dan 30 kerajaan manusia. Aku akhirnya mencapai tahap hukum langit dan bumi. Kekuatan tersembunyi Sekte Yuhua." Fang Han benar-benar terkejut. 800 juta iblis, 30 kerajaan. Baru saat itu, ia menyadari betapa dalam fondasi sektenya. Fang Qingsui mengangguk. "Ya, selain artefak abadi, kekuatan Yuhua sangat besar." Namun ekspresinya menjadi serius. "Aku hanya tidak mengerti, dengan bakatmu, mengapa sekte tidak memberimu sumber daya seperti itu?" Ia menatap Fang Han dalam-dalam. "Mereka tidak memberimu teknik inti, tidak memberimu artefak kuat. Sebaliknya, Hua Tiandu diberi teknik yin yang kekosongan. Bahkan Meng Shaobai mendapat bantuan besar. Kau harus berhati-hati, kau orang yang kubawa masuk ke sekte. Aku tidak akan membiarkanmu dimanfaatkan." Pikiran Fang Han. Mendengar kata-kata itu, hati Fang Han sedikit menghangat. Ia tahu, Fang Qingsui benar-benar tulus. Namun ia hanya tersenyum ringan. "Orang yang bisa menjualku di dunia ini belum lahir. Jika sekte mengujiku, biarlah. Jika mereka ingin memanfaatkanku, aku juga akan memanfaatkan mereka. Bagaimanapun, aku hanya mengandalkan diriku sendiri." Nada suaranya tenang, tanpa emosi berlebih. Ia sudah lama memahami bahwa ini hanyalah permainan keseimbangan kekuatan dalam sekte. Meski kontribusinya sangat besar, bahkan menemukan jejak ras dewa, ia tidak mendapatkan balasan yang setimpal. Namun Fang Han tidak peduli. Ia tidak percaya pada janji siapapun, bahkan janji posisi kepala sekte. Baginya hanyalah angin lalu. Hadiah sebenarnya. Fang Qingsui akhirnya berkata, "Baiklah, lalu keuntungan apa yang ingin kau berikan?" Fang Han tersenyum. Ini berkaitan dengan Lei. Tiba-tiba, sebuah pedang raksasa muncul dari tubuhnya. Aura kekacauan menyebar ke segala arah. Petir purba berderak tanpa henti, seolah berasal dari awal penciptaan dunia. Fang Qingsui langsung berdiri, matanya dipenuhi keterkejutan. Ini, petir kekacauan besar, artefak Dao tingkat atas. Pedang petir kekacauan besar, tubuhnya bergetar. Ini senjata para raksasa sejati. Bagaimana bisa ada di tanganmu? Fang Han tersenyum tenang. "Aku menaklukkan Fan Qingying. Pedang ini jatuh ke tanganku. Dan aku juga mendapatkan tekniknya." Pewarisan teknik. Tanpa ragu, Fang Han langsung mentransfer teknik tersebut.
Rahasia petir kekacauan besar mengalir ke dalam pikiran Fang Qingshui. Wajahnya langsung memerah karena kegembiraan. Teknik ini adalah petir primordial, lebih tinggi dari kebanyakan teknik besar lainnya. Manfaatnya tak terbayangkan. Makna di balik pemberian. Fang Han tersenyum santai. Kakak membawaku ke jalan kultivasi. Aku hanya membalas sedikit. Jika kakak menjadi raksasa keabadian, itu juga akan menguntungkanku. Ia menatap Fang Qingshui. Persaingan di Yuhua sangat keras. Aku membutuhkan sekutu. Fang Qingshui menatapnya dengan serius. Kau ingin menjadi kepala sekte? Fang Han mengangguk. Ya, bukan karena aku menginginkannya, tapi karena itu bagian dari jalanku. Ingatan tentang Yan Sui sekilas muncul di benaknya. Sumpah Fang Qingshui. Tiba-tiba, Fang Qingshui mengangkat 3 jari. Aku bersumpah, siapapun yang menghalangimu, akan kuhancurkan. Hua Tiandu, Ruyizi, Meng Shaobai. Satu kata saja, bunuh. Tatapannya dingin seperti kilat. Bahkan jika Yuhua mengkhianatimu, aku akan membersihkan seluruh sekte dan membangun sekte baru. Fang Han terdiam sejenak. Dalam hatinya, ia hanya bisa tersenyum pahit. Wanita ini terlalu ganas jika dibandingkan dengan Yan Sui. Fang Qingshui adalah petir penghancur, tegas, tajam, dan tanpa ampun. Pedang petir kekacauan besar, benar-benar senjata ini. Suara gemuruh tiba-tiba mengguncang ruang. Saat Fang Han dan Fang Qingshui sedang berbicara, seberkas cahaya melesat keluar. Seluruh ruang bergetar hebat. Di atas kepala Fang Qingshui, sebuah simbol petir bergetar. Dari dalamnya muncul sosok dewa. Tubuhnya mengenakan zirah petir, separuh tubuh laki-laki, separuh perempuan. Di tangannya tergenggam berbagai artefak. Aura kehancuran memancar tanpa batas. Ini adalah roh artefak dari simbol petir abadi. Aku telah mengunci keberadaanmu. Suara itu bergema dingin. Pada saat yang sama, roh dari pedang petir kekacauan besar juga bangkit. Energi petirmu, jika aku menyerapnya, aku mungkin bisa menembus batas artefak Dao tingkat atas dan menjadi artefak sempurna. 2 roh artefak langsung saling mengunci. Keduanya adalah artefak Dao tingkat atas. Keduanya berasal dari zaman purba. Dan kini, mereka saling mengincar untuk saling melahap. Upaya menenangkan. Cukup. Fang Han segera mengaktifkan cahaya Pudu Zen Agung. Aura Buddha menyelimuti pedang. Keganasan pedang petir kekacauan pun mereda. Fang Qingshui juga segera berkata, simbol petir abadi, tenanglah. Kalian berdua tidak boleh saling melahap. Jika kalian saling bertukar energi dan saling melengkapi kekurangan, kalian berdua bisa mencapai potensi evolusi. Ini adalah kesempatan langka yang bahkan raksasa pun sulit dapatkan. Namun, risikonya juga sangat besar. Keputusan Fang Han tidak cukup. Fang Han berkata cepat, kita butuh bantuan tambahan. Kita kembali ke puncak reinkarnasi. Di sana ada artefak besar dan raksasa kuno. Fang Qingshui terkejut. Raksasa kuno. Fang Han hanya tersenyum misterius. Keduanya langsung bergerak. Dalam sekejap, mereka telah tiba di puncak reinkarnasi. Pertemuan dengan Mu Daoren. Begitu masuk ke dalam 8 Buddhisme, Fang Qingshui langsung tertegun. Mu Daoren, penguasa planet naga Jupiter. Ia benar-benar terkejut. Namun Mu Daoren hanya membuka mata sekilas. Reinkarnasi Ibu Petir, maaf, aku sedang sibuk menyempurnakan artefak. Fang Han langsung berkata, hentikan dulu, kita bantu 2 artefak Dao ini bertransformasi. Mu Daoren langsung tertarik. Matanya bersinar. 2 artefak Dao tingkat atas saling beresonansi. Ini kesempatan langka. Fusi dimulai. Fang Qingshui mengaktifkan kekuatannya. Roh simbol petir abadi berubah menjadi aliran listrik dan langsung masuk ke dalam pedang petir kekacauan. Dalam sekejap, perubahan besar terjadi. Pedang itu berubah menjadi sebuah dunia kecil. Di dalamnya, kabut kekacauan memenuhi segalanya. Lalu, petir mulai menyambar. Suara guntur menggema. Kekacauan mulai terbuka. Air muncul. Laut terbentuk. Kemudian, kehidupan mulai lahir. Makhluk hidup berevolusi. Dari air ke darat, tumbuhan, hewan, bahkan manusia mulai terbentuk. Semua orang yang melihat tertegun. Ini bukan sekadar fusi artefak. Ini adalah simulasi penciptaan dunia. Kesempatan besar. Seluruh iblis di dalam 8 Buddhisme angkat kepala. Lebih dari 4 juta iblis. Ribuan raja iblis. Semua menyaksikan evolusi Dao. Pencerahan
mengalir ke dalam hati mereka. Ini adalah kesempatan langka. Banyak dari mereka akan mengalami terobosan di masa depan. Bahaya mendadak. Tiba-tiba, dunia itu bergetar hebat. Retakan mulai muncul. Mu Daoren berteriak, "Tidak bagus." Mereka kehilangan kendali. Roh artefak mulai saling melahap. Jika meledak, 8 Budisme akan hancur. Puncak reinkarnasi akan musnah. Bahkan ribuan mil sekte Yuhua akan lenyap. Ekspresi Fang Qingshui berubah. Penekanan bersama, tanpa ragu, ia langsung mengaktifkan hukum langit dan buminya. Sosok ibu petir, menunggang naga listrik, turun dari langit. Petir tak terbatas, menghantam dunia kecil itu. Fang Han juga bergerak, ribuan tangan muncul, ribuan mata, terbuka, tubuh Dharma 1000 tangan 1000 mata. Ia menahan dunia kecil itu dengan kekuatan penuh. Mu Daoren juga mengeluarkan energi abadi, menstabilkan segalanya. 3 kekuatan besar, bersatu. Keterkejutan Fang Qingshui. Fang Qingshui terkejut dalam hati. Tubuh Dharma ini mengandung esensi tertinggi Buddha dan Iblis. Ia sadar, jika bertarung langsung, ia akan kalah dalam sekejap. Kekuatan Fang Han sudah melampaui batas normal, kunci penstabil. Pada saat kritis, Fang Qingshui mengeluarkan sebuah labu giok. Dari dalamnya, mengalir sungai emas. Itu adalah daya kehendak murni. Energi ini langsung masuk ke dunia kecil. Dalam sekejap, dunia menjadi stabil. Bintang muncul, 4 musim terbentuk. Segalanya menjadi seimbang. Hasil akhir, boom, dunia kecil berputar, lalu menyusut. Dari dalamnya, muncul ribuan kristal kecil. Kristal ini mengandung kekuatan dunia. Mu Daoren berseru dengan penuh kegembiraan. Berhasil, petir kekacauan dan petir kaisar telah menyatu. Mereka telah melahirkan kekuatan dunia. Satu bunga, satu dunia. Ini persis seperti yang tercatat dalam kitab naga surgawi. Ia langsung berteriak, "Cepat, serap kristal ini. Ini sangat bermanfaat untuk kultivasi." Di dalam 8 Budisme, semua makhluk mulai menyerap energi tersebut. Sebuah transformasi besar sedang terjadi. Pedang petir kekacauan besar dan simbol petir abadi saling berpadu. Keduanya tidak saling menghancurkan, melainkan saling menyeimbangkan. Melalui pertukaran aura dan esensi, terjadi perubahan luar biasa. Dari dalam perpaduan itu, lahir kekuatan dunia. Kekuatan dunia. Kekuatan dunia adalah kekuatan yang sangat misterius. Ia berasal dari kekuatan ruang, namun telah berkembang hingga batas tertinggi. Ketika ruang berevolusi sepenuhnya, ia melahirkan dunia. Di dalamnya terkandung ruang, waktu, musim, kehidupan, asal mula. Biasanya, kekuatan seperti ini hanya dimiliki oleh penguasa tertinggi. Namun kini, 2 artefak Dao tingkat atas justru menampilkannya. Meski kekuatannya masih sangat kecil, hanya secercah, namun kualitasnya luar biasa. Bagi kultivator biasa, ini adalah berkah tak terhingga. Bahkan bagi raksasa keabadian, manfaatnya tetap luar biasa besar. Kekuatan dunia adalah simbol potensi menuju kesempurnaan. Ini tidak berarti kedua artefak telah menjadi sempurna. Namun, mereka kini memiliki kemungkinan untuk berkembang sendiri. Jika dibiarkan selama jutaan tahun, mereka bisa mencapai tingkat tertinggi. Kecemburuan artefak lain, melihat pemandangan itu, roh artefak matahari dan bulan dipenuhi rasa iri. Jika kami bisa seperti itu, namun mereka tahu, jarak mereka masih terlalu jauh. Bahkan untuk mencapai artefak Dao tingkat atas, dibutuhkan waktu yang tak terbayangkan. Pemahaman besar, indigo, bayi nebula, raja hitam, semuanya tenggelam dalam pemahaman. Ini adalah kekuatan yang bahkan Feng Baiyu belum miliki. Hanya mereka yang mencapai tingkat sangat tinggi yang bisa menyentuhnya. Namun, pedang petir kekacauan dan simbol petir abadi hanya memiliki sedikit saja jika dibandingkan dengan dunia nyata seorang ahli. Perbedaannya seperti langit dan bumi. Pemikiran Fang Han tidak terburu-buru menyerap kekuatan itu. Ia justru bergumam pelan, "Jika cakram reinkarnasiku berkembang, aku juga bisa memiliki kekuatan dunia." Saat itu, ia mengaktifkan hukum langit dan buminya. Tubuh Dharma 1000 tangan 1000 mata bergetar halus. Sebuah pencerahan perlahan muncul di hatinya. Ia tahu, ia sudah berada di puncak tingkat ke-9. Tinggal 1 langkah lagi untuk mencapai tingkat ke-10. Perubahan takdir, reversal of fate. Namun,
Langkah ini sangat misterius. Ini adalah tahap memahami kehidupan, memahami hubungan dengan langit dan bumi, lalu memutuskannya, melawan takdir. Terobosan Fang Qingshui. Saat Fang Han merenung, tiba-tiba aura Fang Qingshui berubah. Ia terasa menyatu dengan langit dan bumi, seperti ikan di dalam air, bebas, alami, tanpa batas. Fang Han langsung sadar, Fang Qingshui telah menembus. Ia memasuki tingkat ke-10 perubahan takdir. Fang Qingshui membuka mata, lalu menghela napas panjang. Memang misterius. Sekarang aku hanya selangkah dari keabadian. Namun langkah ini adalah yang paling sulit. 99% kultivator gagal di sini. Mereka kehabisan umur dan mati. Ucapan selamat. Fang Han tersenyum. Selamat, kakak. Keabadian kini sudah di depan mata. Namun setelah menjadi raksasa, jangan sampai kakak merebut posisi kepala sekte dariku. Fang Qingshui menggeleng. Menjadi raksasa tidak semudah itu. Tanpa bantuan kekuatan dunia tadi, aku mungkin tidak akan menembusnya. Ia menatap Fang Han. Dan bahkan jika aku berhasil, aku tetap bukan tandinganmu. Tubuh dharmamu terlalu kuat. Rahasia umur Fang Qingshui. Fang Han tiba-tiba terkejut. Bagaimana dengan umur kakak? Seharusnya ribuan tahun. Fang Qingshui menjawab tenang. Aku hanya punya 20 tahun lagi. Fang Han langsung terdiam. Mustahil. Ia memeriksa aura Fang Qingshui. Namun semuanya sempurna. Tidak ada tanda kematian. Fang Qingshui berkata ringan. Aku menukar ribuan tahun umurku dengan 9 teknik agung. Makanya aku bisa berkembang secepat ini. Tidak ada penyesalan dalam suaranya. Teknik terlarang. Fang Han mengernyit. Ada teknik seperti itu. Fang Qingshui mengangguk. Ini metode kuno. Namanya takdir kecil, Little Destiny Technique. Dengan mengorbankan umur, kau bisa memperoleh kekuatan instan. Namun harganya 1000 tahun umur setiap penggunaan. Reaksi Fang Han. Fang Han menghela napas. Hidup adalah hal paling berharga. Tanpa umur, semuanya sia-sia. Namun ia tetap berkata, ajarkan padaku. Aku tidak akan menggunakannya sembarangan. Fang Qingshui menatapnya tajam. Kau menyebutku bodoh. Fang Han tersenyum pahit. Kakak adalah orang dengan keberanian besar. Aku justru kagum. Peringatan Fang Qingshui. Fang Qingshui berkata dingin. Aku hidup demi kekuatan. Aku bisa mengorbankan segalanya. Jika suatu hari aku mati, itu pasti di jalan kultivasi. Jangan jadi sepertiku. Tekad Fang Han. Fang Han mengepalkan tangan. Jika ada bencana, aku akan berdiri di depan kakak. Jika ada dewa, aku bunuh dewa. Jika ada Buddha, aku bunuh Buddha. Hidupku ditentukan olehku sendiri. Pewarisan takdir kecil. Fang Qingshui akhirnya mengangguk. Ia mulai melantunkan mantra. Suara itu bukan bahasa biasa, bukan doa, bukan mantra, seperti nyanyian takdir itu sendiri. Suku kata misterius mengalir ke dalam pikiran Fang Han. Fang Qingshui berkata pelan, takdir kecil tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dipahami. Aku bermeditasi 49 hari, baru mendapatkannya. Dan kini, rahasia itu diturunkan kepada Fang Han, yang disebut takdir kecil. Sebenarnya bukan teknik biasa, ia bukan metode kultivasi yang jelas. Bukan pula jurus tertentu, melainkan sekumpulan suku kata misterius. Semua bergantung pada pemahaman, pencerahan, kesadaran. Fang Han tidak langsung mempelajarinya. Ia hanya menyimpan suku kata itu dalam pikirannya, dan akan merenungkannya nanti, karena saat ini, ia memiliki terlalu banyak hal untuk dikembangkan. Rencana kultivasi Fang Han. Pertama, ia ingin mempelajari teknik bencana besar milik Tai. Namun, ini adalah salah satu teknik tertinggi dari 3000 Dao. Tanpa ratusan tahun, bahkan sulit mencapai tahap awal. Kedua, petir kekacauan besar. Sebagai cabang dari Dao kekacauan, ia juga wajib dikembangkan. Makna 3000 Dao. 3000 Dao adalah hukum tertinggi yang berasal dari dunia abadi. Setiap satu yang dikuasai, memberikan kekuatan luar biasa. Semakin banyak yang dipelajari, semakin besar manfaatnya. Karena itu, bagi Fang Han, semua teknik dalam 3000 Dao wajib dikuasai. Ia bahkan memiliki rencana ekstrim. Jika tidak mendapatkan teknik reinkarnasi, ia akan menghapus semua teknik lain, dan hanya fokus pada 3000 Dao. Karena, satu Dao sempurna, mampu melahirkan ribuan teknik lainnya.
Godaan takdir kecil. Fang Han berpikir dalam hati. Jika ia menguasai takdir kecil, ia bisa menukar umur dengan kekuatan, menghemat waktu kultivasi secara drastis. Namun, risikonya terlalu besar. Peringatan Fang Qingsui. Fang Qingsui menghela napas. Dengan bakatmu, kau pasti bisa memahami takdir kecil. Namun, jangan mempelajarinya. Jika tidak, kau akan menjadi seperti aku. Mengorbankan umur demi kekuatan. Ia menatap Fang Han tajam. Kau ini, di luar berkata satu hal, di dalam melakukan hal lain. Fang Han tersenyum tanpa rasa malu. Kakak benar-benar memahami diriku. Aku memang seperti itu. Di dunia ini, bahkan Dao pun memiliki yin dan yang. Apalagi manusia. Fang Qingsui mendengus pelan. Terobosan artefak. Tiba-tiba, Mu Daoren berseru. Kesempatan bagus. Kekuatan dunia, masuk. Ia mengumpulkan sebagian kecil kekuatan dunia dan menyuntikkannya ke dalam tungku 8, kuali 5 penjara. Boom! Dua artefak itu langsung terurai, berubah menjadi energi murni. Arai demi arai berputar di dalamnya. Di bawah kendali Mu Daoren, semuanya mulai menyatu. Kelahiran artefak Dao. Dari inti, muncul sebuah batu prasasti. Itu adalah inti dari kuali 5 penjara. Prasasti Dewa Penjara. Di bawah pemurnian, prasasti itu mulai mencair, lalu berubah menjadi bentuk baru. Akhirnya, sebuah artefak Dao tingkat bawah lahir. Fang Han, Fang Qingsui, Indigo. Semuanya terkejut. Dua harta menyatu sempurna, dan kini menjadi artefak Dao sejati. Transformasi 8 Buddhisme. Artefak baru itu berputar perlahan. Seluruh menara 8 Buddhisme berubah total. Energi di dalamnya, yang sebelumnya kacau, kini menjadi teratur. Semua, energi iblis, energi Buddha, energi bintang, energi 5 elemen, berputar dalam harmoni. Fang Han tersenyum puas. Luar biasa, namun ia juga menghela napas. Tanpa bantuan raksasa kuno, hal ini mustahil terjadi. Ini adalah hukum mutlak. Hanya raksasa keabadian yang bisa menciptakan artefak Dao. Ambisi besar. Mu Daoren berkata, jika semua 8 inti artefak berubah menjadi Dao, menara ini akan tak tertandingi. Namun ia menggeleng. Itu membutuhkan ribuan tahun. Kecuali, kau menaklukkan lebih banyak raksasa. Rencana Fang Han. Fang Han berkata dingin. Ruizi tidak bisa dijinakkan. Hanya bisa dibunuh. Tapi Long Daoren, aku bisa menaklukkannya. Mu Daoren mengangguk. Itu temanku. Aku akan membantumu. Kekuatan baru. Fang Han mengangkat tangannya. Pedang petir kekacauan muncul. Kini, kekuatan pedang itu meningkat drastis. Petir berubah menjadi naga. Guntur mengaum di segala arah. Fang Han bahkan menemukan sebuah hukum baru di dalam pedang. Gerbang Agung Petir Purba, teknik milik Fang Qingsui, juga ikut terserap. Sebaliknya, simbol petir abadi juga memperoleh manfaat. Kedua artefak saling menguatkan. Keputusan Fang Qingsui. Fang Qingsui akhirnya berkata, Fang Han, jika Ruizi meminjam tungku kuno, kau mungkin tidak cukup kuat. Ia menarik napas. Ambil ini, simbol petir abadi, terbang ke sisi Fang Han. Gabungkan dengan pedang petir kekacauan. Kau bisa menghancurkan tungku kuno dan membunuhnya. Keyakinan Fang Han. Fang Han tersenyum. Sebelumnya, aku punya 70% peluang. Sekarang, 90%. Ia berkata dingin. Dalam 7 hari, aku akan membunuh Ruizi. Ancaman baru. Fang Qingsui mengingatkan, pertarungan ini akan mengguncang dunia kultivasi. Ruizi punya sekutu, 3 dewa dan 2 tua. Fang Han tertawa kecil. Hanya kultivator liar, berani campur tangan di platform hukuman. Itu berarti menantang Sekte Yuhua. Matanya bersinar dingin. Ia sama sekali tidak takut, karena baginya, dalam 7 hari ke depan, hanya ada satu hal, membunuh Ruizi. Bagus, aku juga akan berkultivasi di dalam 8 Sekte Buddha, memahami lebih dalam misteri petir kekacauan agung. 7 hari lagi, Fang Han, biarkan dunia menyaksikan gayamu, bunuh Ruizi. Suara Fang Qingsui tenang, namun mengandung keyakinan mutlak. Peristiwa seperti ini jarang terjadi dalam dunia kultivasi. Jika seseorang melewatkannya, sama saja melewatkan kesempatan seumur hidup. Fang Han, aku benar-benar tidak menyangka, saat aku membawamu masuk ke gerbang Yuhua dulu, kau akan tumbuh menjadi sosok seperti sekarang. Ia pun duduk bersila, mulai berkultivasi. Fang Han tersenyum tipis.
Kakak terlalu memujiku. Aku hanya kebetulan memperoleh peta Huang Quan, menelan 99 pil inti emas, dan berguru pada Bai Haichan. Namun semuanya tetap berawal karena kakak membawaku masuk ke gerbang Yuhua. Nada suaranya berubah serius. Tapi kakak justru mengorbankan ribuan tahun umur demi kekuatan. Aku pasti akan menemukan pil yang dapat menambah umur dan mengembalikan Souyuan kakak. Ia berhenti sejenak, lalu berkata dengan tegas. Aku, Fang Han, mungkin tidak punya apa-apa, tapi dalam hal memurnikan artefak dan meramu pil, aku tidak kalah dari siapapun. Bahkan jika harus menembus dunia bawah Huang Quan, aku akan mendapatkan obat untuk kakak. Fang Qingshui menggeleng pelan. Tidak perlu, sekalipun ada pil penambah umur, aku tidak akan meminumnya. Jalan kultivasi memang jalan yang sempit dan berbahaya. Aku telah menukar ribuan tahun hidupku dengan teknik takdir kecil demi mempercepat pemadatan kekuatan gaib. Matanya dingin dan teguh. Mulai sekarang, aku hanya punya satu tujuan, menembus ranah keabadian dan menjadi raksasa abadi. Jika gagal, aku lebih memilih lenyap sepenuhnya. Aku tidak akan menerima bahwa ribuan tahun kultivasi hanya berakhir tanpa terobosan. Nada suaranya tegas, tanpa sedikit pun penyesalan. Fang Han terdiam sejenak, lalu menatapnya dengan hormat. Ketekadan kakak jauh melampauiku. 6 tahun umur tersisa, hanya 6 tahun. Begitu waktunya habis, segalanya akan lenyap. Dalam tatapannya, Fang Qingshui bukan hanya menakjubkan, tetapi juga menakutkan. Sudah cukup, fokus berkultivasi. Di luar sana, dunia sudah gempar. Fang Qingshui menutup mata sepenuhnya. Ia hanya memiliki 6 tahun. Setiap detik berharga, ia harus merebut waktu, merebut kekuatan, dan terus maju tanpa henti. Jika tidak, 6 tahun kemudian, ia akan benar-benar menghilang dari dunia. Di dalam 8 sekte Buddha, semua orang juga tenggelam dalam kultivasi. Satu tujuan, 7 hari kemudian, pertarungan hidup dan mati antara Fang Han dan Ruizi. Namun meskipun mereka menutup diri, dunia luar telah berubah drastis. Hanya dalam 3 hari, seluruh dunia kultivasi gempar. Seorang murid ranah kekuatan gaib, menantang raksasa keabadian, dan bukan sekadar duel, melainkan pertarungan hidup dan mati. Jika orang biasa mendengarnya, pasti akan menganggap itu lelucon. Namun kali ini berbeda, orang itu adalah Fang Han. Nama yang kini mengguncang dunia. Ia memperoleh warisan Kaisar Huang Quan, membunuh murid inti emas Tai, mempersembahkan inti emas kepada Linglong Xianzun, mengalahkan Sue Wuyang, Jiao Fei, dan Ying Tianxing dalam perjamuan umur panjang. Mendapatkan 3 teknik agung. Bahkan setelah itu, ia dikejar oleh para raksasa keabadian karena perintah pembunuhan surga. Namun tetap selamat. Kekuatan seperti ini telah menyebar ke seluruh dunia kultivasi seperti wabah. Semua orang tahu, Fang Han bukan lagi murid biasa. Ia adalah monster. Bahkan di daftar keabadian, namanya telah naik ke peringkat pertama. Dan sekarang, orang seperti ini menantang raksasa keabadian. Bukan lagi mustahil, justru sangat mungkin terjadi keajaiban. Seluruh dunia menantikannya. Dalam 3 hari, hampir semua sekte abadi, sekte iblis demon, bahkan kekuatan bawah tanah, kamar dagang besar, hingga kerajaan dunia fana. Semuanya mengetahui berita ini. Banyak ahli mulai berangkat menuju gerbang Yuhua. Mereka ingin menyaksikan sendiri, apakah seorang kultivator ranah kekuatan gaib benar-benar bisa mengalahkan raksasa keabadian. Tanda pisah. Di tempat lain, di tengah badai angin hitam, Ying Tianxing berdiri di puncak gunung putih. Gunung itu bukan batu, melainkan tulang. Gunung tulang, istana tulang, segalanya terbuat dari tulang belulang yang tak terhitung jumlahnya. Inilah gerbang iblis sejati. Aura kematian membumbung ke langit. Fang Han benar-benar gila. Ying Tianxing menggenggam surat di tangannya. Aku kalah darinya, bukan karena aku lemah. Siapa yang lebih dulu mencapai ranah keabadian, dialah yang benar-benar unggul. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, masih tidak rela kalah. Ying Tianxing terkejut, lalu segera membungkuk. Ayah, di belakangnya berdiri seorang pria parubaya berjubah elegan. Tenang, halus. Namun, dialah penguasa tertinggi jalur iblis saat ini. Kaisar iblis bawaan. Ying Tianxing menyerahkan surat itu. Fang Han kembali ke gerbang Yuhua dan menantang Ruizi. Kaisar iblis bawaan tersenyum tipis.
Aku sudah tahu. Aku menerima kabar dari 6 pengembara melalui pedang harta 6 jalan. Aku sebenarnya tertarik untuk menonton. Tapi, aku tidak ingin bertemu Feng Baiyu. Nada suaranya mengandung kenangan lama. Kami pernah bersaing memperebutkan seorang wanita. Ying Tianxing terkejut. Linglong Xianzun, Kaisar Iblis bawaan menggeleng. Bukan, Linglong tidak dimiliki siapapun. Ia milik legenda. Ia adalah sosok yang ingin melepaskan diri dari takdir. Ia menatap jauh ke langit. Wanita itu adalah penguasa istana bintang tanpa batas. Ying Tianxing tertegun. Sektenya lebih tua dari Tai. Gerbang bintang saat ini hanyalah cabangnya. Ia kemudian berkata, kau saja yang pergi ke gerbang Yuhua. Ying Tianxing menggeleng. Aku tidak ingin pergi. Fang Han adalah lawanku. Aku akan mengalahkannya suatu hari nanti. Kaisar Iblis bawaan tersenyum. Bagus. Ambisi seperti itu yang kubutuhkan. Ia memandang putranya dengan puas. Kekalahanmu bukan salahmu. Itu adalah sebab akibat lama. Aku kalah dari Kaisar Huang Kuan. Dan kau kalah dari pewarisnya. Ia menatap langit. Jika Huang Kuan masih hidup, bahkan Linglong belum tentu bisa mengalahkannya. Tapi, ada satu hal yang melampaui segalanya. Ia berkata perlahan, di antara langit dan bumi. Apa yang lebih tinggi dari langit? Ia menjawab sendiri, hanya satu, hati. Ying Tianxing terdiam, merenungkan kata-kata itu. Sementara di kejauhan, sebuah badai besar sedang terbentuk. Dan pusat badai itu adalah satu nama, Fang Han. Begitu guru kembali, aku akan menanyakan kabar tentang Fang Han. Benar-benar seperti pasangan yang saling mendukung, Hua Tiandu bahkan begitu memperhatikan lawannya. Wang Tianyi tersenyum menjilat, tapi sekarang kakak senior sudah menjadi raksasa keabadian. Fang Han jelas bukan tandinganmu. Kakak senior bisa membunuhnya kapan saja. Cukup, alis Yan Sui menegang, suaranya dingin. Hua Tiandu, apa dia layak dibandingkan denganku? Jika bukan karena ia menggunakan teknik asal agung sebagai mas kawin, ditukar dengan kesempatan berkultivasi di tungku Dewa Abadi, serta kontrak pernikahan denganku. Menurutmu aku akan meliriknya? Jangan sebut namanya lagi di hadapanku. Nada suaranya penuh penghinaan. Aku sudah berkultivasi di dalam tungku Dewa Abadi, namun dia bahkan belum menembus ranah raksasa keabadian. Benar-benar tidak berguna. Wang Tianyi segera menunduk. Benar, hubungan kakak senior dengan Hua Tiandu hanyalah perjanjian nama. Kapanpun ia kehilangan nilai, bisa langsung disingkirkan. Namun sekarang, dia telah memperoleh ajaran teknik Yin yang kekosongan, dan hampir pasti menjadi kandidat kepala gerbang Yuhua. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, tapi kakak senior sekarang sudah menjadi wakil kepala. Kekuatanmu meningkat pesat. Di Tai, kita punya lebih dari selusin wakil kepala. Yan Sui berkata dengan tenang. Setelah retret ini, aku bisa langsung menembus tubuh keabadian. Ia tidak melanjutkan kalimatnya, namun maknanya jelas. Kemudian ia menatap tajam. Aku sudah memerintahkan kalian untuk memperhatikan pergerakan Fang Han. Sekarang dia sudah kembali ke gerbang Yuhua atau belum? Segera laporkan. Wang Tianyi buru-buru menjawab. Fang Han sudah kembali, dan kekuatannya benar-benar luar biasa. Di bawah kepungan para raksasa keabadian, dia masih bisa lolos. Sekarang, dalam daftar calon keabadian aliansi 6 jalan, dia sudah berada di peringkat pertama. Ia menarik napas dalam, dan ada kabar yang lebih mengejutkan. Begitu kembali ke gerbang Yuhua, dia langsung menantang Ruizi. Pertarungan hidup dan mati akan berlangsung beberapa hari lagi di platform hukuman. Ruizi bahkan sudah mengirim undangan ke Tai, meminta para tetua datang sebagai saksi, agar setelah membunuh Fang Han, Linglong Xianzun tidak bisa menyalahkannya. Apa? Yan Sui terkejut. Di dalam hatinya, muncul sedikit kekhawatiran. Fang Han sudah membentuk hukum langit dan bumi, kekuatannya bahkan melampauiku. Dia juga telah menundukkan Taois kayu, dan mendapatkan pedang petir kekacauan besar. Dengan sifatnya, dia tidak mungkin bertindak gegabah. Jika dia menantang, berarti dia yakin bisa menang. Ia mencoba menenangkan dirinya. Namun, sedikit kekhawatiran tetap ada. Zhu Yangyi berkata penuh semangat. Kakak senior, apakah Anda ingin pergi menyaksikan? Anda sekarang raksasa keabadian. Jika Anda pergi ke gerbang Yuhua, pasti akan mengguncang seluruh dunia. Yan Sui menggeleng. Tidak perlu, menjadi raksasa keabadian saja belum cukup.
Aku harus mencapai tubuh keabadian terlebih dahulu, barulah posisiku benar-benar kokoh. Ia mengangkat tangan. Terus awasi Fang Han, laporkan setiap informasi kepadaku. Seketika, ia menggambar simbol air di udara. Simbol itu masuk ke tubuh para kultivator inti emas. Ini adalah jimat Dewa Laut milikku. Kita terhubung secara spiritual. Selama kalian mendapatkan kabar tentang Fang Han, segera kirim melalui jimat ini. Pergi ke aliansi 6 jalan, beli informasi, cari dari berbagai sumber. Selama itu tentang Fang Han, laporkan kapan saja. Setelah aku keluar dari retret di Tungku Dewa Abadi, kalian semua akan mendapat hadiah. Ya, kakak senior, semua orang menjawab serempak. Kini, status Yan Sui sudah berbeda. Ia adalah raksasa keabadian, lebih tinggi dari mereka semua. Ditambah lagi, ia adalah reinkarnasi Dewa Air. Kecepatan kultivasinya jauh melampaui raksasa biasa. Yan Sui mengangguk, lalu melangkah masuk ke istana keabadian. Semakin dalam ia masuk, tiba-tiba kekuatan besar menyelimuti dirinya. Di kehampaan, muncul beberapa bayangan. Salah satunya berbicara, "Bagus, sangat bagus. Yan Sui, kau benar-benar luar biasa. Pergi berkelana, dan langsung menembus ranah keabadian. Kau akhirnya memasuki rahasia keabadian. Ini pertanda kemakmuran bagi Tai." Sosok itu adalah Tai Huang Tian, pemimpin tertinggi Tai, sosok yang berdiri di puncak dunia. Di sekelilingnya, beberapa tetua tertinggi. Setiap orang memiliki kekuatan yang mampu mengguncang langit dan bumi. Mereka adalah fondasi sebenarnya Tai, eksistensi yang telah hidup puluhan ribu tahun. Yan Sui membungkuk hormat. "Guru, murid tidak mengecewakan. Aku telah menembus ranah keabadian dan memahami misteri tubuh abadi. Selama memiliki energi yang cukup, aku bisa sepenuhnya memurnikan tubuh dan menyatu dengan langit dan bumi. Menjadi tubuh abadi, aku ingin menggunakan Tungku Dewa Abadi untuk retret." Tai Huang Tian mengangguk. Ini memang aturan Tai. Setiap murid yang memasuki rahasia keabadian berhak berkultivasi di dalam Tungku Dewa Abadi. Tapi hanya sekali, ia berhenti sejenak, lalu berkata, "Mulai sekarang, kau bukan lagi murid sejati. Kau adalah wakil kepala Tai. Namamu tidak lagi Yan Sui, melainkan Yan Sui Tian." Sebuah token emas jatuh ke tangannya. Token wakil kepala. Dengan ini, ia memiliki hak untuk membunuh siapapun di bawah ranah inti emas tanpa izin. Kekuasaannya hanya di bawah pemimpin sekte. Tai Huang Tian melanjutkan, "Ada total 18 wakil kepala. Setelah aku turun dari posisi ini, pemimpin berikutnya akan dipilih dari kalian. Jangan lengah." Kemudian, sebuah labu dilemparkan padanya. Di dalamnya ada 20 pil agung Taiking. Sebagai hadiah, juga sepasang pedang naga gajah. Satu mengandung jiwa naga, satu lagi mengandung esensi 36 iblis gajah putih. Keduanya adalah artefak Dao tingkat menengah. Gunakan untuk melindungi dirimu. Yan Sui Tian menerima semuanya. Namun dalam hatinya, ia berpikir, "Aku sudah memiliki artefak Dao tingkat atas, kompas kebencian surga. Aku akan menggabungkannya dengan tubuhku saat mencapai tubuh abadi. Adapun mutiara Dewa Laut, itu adalah nyawaku, tidak mungkin kugunakan untuk fusi." Lalu, tanpa sadar, ia memikirkan satu orang, Fang Han. "Andai aku bisa pergi ke gerbang Yuhua, aku pasti akan membantunya." Sedikit kehangatan muncul di hatinya. "Baik, masuklah untuk berkultivasi." Sebuah lorong ruang terbuka. Yan Sui Tian melangkah masuk. Menghilang. Tanda pisah. Di luar istana keabadian, beberapa raksasa keabadian berkumpul. Yan Sui sekarang sudah menjadi Yan Sui Tian. Jika dia langsung mencapai tubuh abadi, itu akan menjadi ancaman besar. Dia memiliki artefak Dao tingkat atas. Kita tidak punya. Yang lain mencibir. Dia pasti akan memilih fusi dengan roh artefak. Jika begitu, setelah menjadi tubuh abadi, kekuatannya justru akan menurun. Artefak Dao tingkat atas bukan mainan. Tanpa kendali penuh, justru jadi beban. Namun yang lain berkata pelan, "Bagaimanapun, dia adalah wakil kepala. Di bawah satu orang, di atas semua. Dan dia adalah reinkarnasi Dewa Air. Kedepannya, kita akan semakin sulit menandinginya." Seseorang mendengus, "Bagaimanapun, dia akan menikah keluar. Tidak akan mengancam posisi kita." Tapi, ia mengubah topik. "Kalian dengar, Fang Han menantang Ruizi. Duel hidup dan mati.
Semua terdiam sesaat. Seorang kultivator kekuatan gaib menantang raksasa keabadian. Apakah dia gila? Yang lain tersenyum tipis. Ruizi sudah mengundang kita sebagai saksi. Kalau begitu, kita berangkat. Pertarungan seperti ini tidak boleh dilewatkan. Seketika, beberapa sosok terbang keluar, menuju satu tempat, gerbang Yuhua, tempat di mana badai terbesar akan segera terjadi. Untuk sesaat, angin mulai bergolak. Dalam 7 hari itu, berbagai tokoh dari seluruh penjuru dunia kultivasi berdatangan ke gerbang Yuhua. Tujuan mereka hanya satu, menyaksikan pertarungan hidup dan mati antara Fang Han dan Ruizi. Semua tamu diatur di aula penyambutan di samping istana Yuhua. Bagi para kultivator tingkat tinggi, duduk bersila tanpa bergerak selama beberapa hari bukanlah masalah. Namun anehnya, dua tokoh utama dalam pertarungan ini, Fang Han dan Ruizi, tidak satu pun menampakkan diri. Fang Han telah menutup puncak reinkarnasinya, sepenuhnya tenggelam dalam kultivasi di dalam 8 pagoda terapung, memahami berbagai kekuatan agung. Sementara itu, tidak ada yang tahu apakah Ruizi bersembunyi di kedalaman istana Yuhua, atau sedang berhubungan dengan sekutunya, 3 abadi dan 2 tetua. Tanda pisah, di kedalaman ruang waktu istana Yuhua. Hua Tiandu membuka matanya, aura kemarahan memenuhi pikirannya. Guru, Fang Han itu benar-benar tidak tahu diri. Berani sekali menantang Anda, bahkan merampas menara Jiu Gong milikku. Aku akan keluar sekarang dan membunuhnya. Di hadapannya, sebuah bayangan muncul. Itu adalah avatar Ruizi. Sebagai raksasa keabadian, ia bisa memadatkan tubuh tiruan hanya dari energi langit dan bumi. Ruizi tersenyum dingin. Tidak perlu, aku tahu betul sifat bocah itu. Saat ini aku sedang bersama Tong Souxian, Mei Xuxian, Yunyun, dan Lulanpo. Kami sedang berkultivasi bersama menggunakan tungku kuno. Kami bahkan akan menyalurkan sebagian umur dan kekuatan kami ke dalam tubuhku. Kau tetaplah berkultivasi dengan tenang di sini. Fokuslah menembus tubuh keabadian. Setelah itu, Tai akan datang melamar, Yan Sui akan menjadi milikmu. Dengan kekuatan kalian berdua, membunuh Fang Han semudah membunuh anjing. Nada suaranya penuh keyakinan. Untuk pertarungan ini, selama Feng Baiyu tidak ikut campur, aku bisa membunuh Fang Han. Dan bahkan jika dia ikut campur, aku tetap bisa melukainya. Hua Tiandu akhirnya tenang. Bayangan itu perlahan menghilang. Ia menyeringai. Fang Han, aku hampir menembus rahasia keabadian. Begitu berhasil, aku akan menelan pil kehidupan. Memurnikannya dengan energi tungku dewa abadi, dan langsung mencapai tubuh abadi, lalu menyatu dengan roh tungku kuno. Pada saat itu, aku bisa mengerahkan 80% kekuatannya. Aku akan menghancurkanmu sepenuhnya. Di atas kepalanya, retakan ruang muncul samar. Di dalamnya, terlihat gerbang misterius. Gerbang dunia abadi. Ia hanya selangkah lagi, menuju keabadian. Tanda pisah. Di sisi lain istana Yuhua, tetua hukuman berbicara kepada Feng Baiyu melalui cermin. Saudara senior, apakah Anda benar-benar akan membiarkan ini terjadi? Baik Fang Han maupun Ruizi adalah pilar gerbang Yuhua. Siapapun yang mati, itu kerugian besar. Feng Baiyu menjawab dengan tenang. Ini sudah tidak bisa dihentikan. Jika kita berpihak, akan menimbulkan ketidakadilan. Dan yang lain akan memberontak. Ia melanjutkan, tidak mengajarkan Fang Han teknik yin yang agung. Sebenarnya adalah ujian, tatapannya dalam. Di gerbang Yuhua, hanya satu yang akan menjadi pemimpin. Fang Han atau Hua Tiandu. Pertarungan mereka adalah seleksi. Ia tersenyum tipis, seperti memelihara racun. Biarkan mereka saling membunuh. Yang bertahan adalah raja. Tetua hukuman terdiam. Feng Baiyu melanjutkan, jika Fang Han bisa mengalahkan Ruizi, itu berarti potensinya benar-benar luar biasa. 3 wakil kepala lama sudah kehabisan potensi. Mereka tidak layak lagi. Sudah waktunya generasi baru menggantikan. Ia menghela napas pelan. Fang Han, Hua Tiandu, Meng Shaobai, Fang Qingsui. Mereka semua memiliki keberuntungan besar. Bencana besar akan datang. Aku harus menggunakan keberuntungan mereka untuk mengendalikan dunia. Xuan Huang, adapun Ruizi, dia sudah tidak penting lagi. Tetua hukuman bertanya, jika Fang Han menang, apakah dia akan mendapat perlakuan yang sama seperti yang lain? Feng Baiyu menggeleng.
Tidak, aku akan terus mengujinya. Jika dia benar-benar layak, bahkan cermin kaisar bisa kuberikan. Ia bangkit. Ayo, sudah banyak tamu datang. Aku akan memimpin duel ini sendiri. Tanda pisah. Di puncak reinkarnasi, di dalam 8 pagoda terapung, Fang Han masih berkultivasi. Di atas kepalanya, hukum langit dan bumi 1000 tangan dan 1000 mata melayang. Dari sebelumnya setinggi ratusan zang, kini menyusut menjadi sebesar tubuh manusia. Namun, kekuatan di dalamnya justru semakin terkonsentrasi. Setiap mata memantulkan wajah Fang Han. Di sekelilingnya, energi kekacauan dan petir berputar. Itu adalah kekuatan dari pedang petir kekacauan besar dan simbol petir abadi. Keduanya sedang disempurnakan ke dalam hukum dunianya. Kekuatannya melonjak lagi. Selama beberapa hari ini, Fang Han terus memurnikan hukumnya. Kini, lebih murni, lebih padat, lebih kuat, mengandung kekuatan yang mampu mengguncang langit dan bumi. Bahkan, jika hukum ini meledak sendiri, ia yakin bisa menyeret raksasa keabadian menuju kematian bersamanya. 93 kekuatan gaib telah menyatu sempurna, ditambah jejak kekuatan dunia, perlahan mulai berubah. Fang Han merasakan, ia semakin dekat dengan ranah puncak kekuatan gaib, ranah perubahan takdir. Begitu menembus, kesadarannya akan terhubung dengan seluruh dunia. Ia bisa mengetahui batas umurnya, bisa merasakan gerbang dunia abadi, bahkan mulai menghitung nasibnya sendiri. Ranah itu sangat misterius. Aku harus menembusnya, gumam Fang Han. Begitu berhasil, pil 7 kehidupan Xuanmen akan berguna. Ditambah, buah umur panjang setengah jadi di pohon dunia. Begitu aku menjadi raksasa keabadian, aku akan mencari jejak Kaisar Huang Quan, mengubahnya sepenuhnya menjadi buah umur panjang, dan langsung mencapai tubuh abadi. Posisi pemimpin gerbang Yuhua akan menjadi milikku. Tiba-tiba, hukum langit dan buminya menyebar, menjadi aliran energi, mengisi seluruh 8 pagoda terapung. Dalam sekejap, ia merasakan sesuatu, seolah ia adalah pagoda itu, dan pagoda itu adalah dirinya. Ini, harta kehidupan. Fang Han terkejut, ia menarik kembali kekuatannya. Hukum itu kembali memadat. Tubuhnya bergetar, dan kotoran halus keluar darinya. Ia kembali dimurnikan. 8 pagoda terapung, semakin sempurna, dan Fang Han semakin mendekati batasnya. Tinggal satu langkah lagi, menuju perubahan takdir, menuju pertarungan penentuan hidup dan mati.